Wabarakatuh. Di sini saya mendapatkan kasus 3 dengan coach saya sendiri dan coach Ibu Lisa, ya. Assalamualaikum Bu Lisa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bu Lisa, katanya mau cerita ke saya. Coba gimana, mau cerita apa Bu? Iya gini Pak, kemarin kan saya sudah disupervisi oleh pengawas. Setelah disupervisi, saya kena teguran dari pengawas. Kenapa pada saat mengajar itu saya tidak menggunakan buku teks? Padahal kan saya mengajar tentang pengamatan lingkungan kelas. Lalu pengawas bilang langsung dengan kepala sekolah saya, sehingga saya ditegur langsung oleh kepala sekolah. Nah gitu Pak, mungkin Bapak bisa bantu saya cari solusinya. Oh, gitu ya. Berarti Ibu kan sudah punya potensi yang sangat luar biasa, Bu, dalam mengajar tanpa buku teks, manfaatkan sumber daya sekolah sebagai acuan lainnya. Nah, apakah mengajar Ibu itu kemarin sudah mengacu kepada kurikulum nggak? Sudah sih Pak, sesudah sesuai. Cuma saya menggunakan lingkungan di luar kelas, tapi pengawas bilang, kok kenapa nggak pakai buku teks? Padahal saya menggunakan kompetensi dasar kurikulum yang sudah sesuai. Ternyata pengawas masih nggak mau, tetap harus ada sumber buku teks tentang pelajaran itu, Pak. Nah, solusinya ini gimana ya? Oh, gitu ya. Nah, sebelumnya kira-kira dari diskusi kita hari ini, kita mencari solusi atau kira-kira yang diinginkan Ibu Lisa, harapan dari diskusi ini apa? Saya sih inginnya mencari solusi untuk menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa cara mengajar saya itu sudah benar. Cuma kadang-kadang saya menggunakan beberapa media di luar kelas dan di luar buku teks karena anak-anak kan biasanya cepat bosen karena selalu lihat buku teks. Nah, jadi saya itu modifikasi cara mengajarnya. Kadang-kadang juga saya menggunakan video, mengajak anak-anak keluar, mengamati lingkungan. Kemudian anak-anak sendiri ketika di lingkungan itu mereka tidak dominan dengan buku teks. Jadi maksud saya seperti itu, Pak. Jadi gimana nih, Pak? Saya menjelaskannya dengan kepala sekolah ya. Oh, gitu ya. Jadi yang diharapkan nanti Bu Lisa menemukan solusi dari masalah Ibu ini ya. Nah, sebetulnya Bu, ketika pembelajaran apakah Ibu sudah mempersiapkan bahan ajar untuk siswa tersebut? Sudah, Pak, mulai dari RPP, media. Kebetulan pada saat itu saya sedang menggunakan PowerPoint. Lalu anak-anak mengamati di luar kelas. Lalu saya merespon pertanyaan dan jawaban siswa. Cuma memang saat itu tidak memegang buku teks. Nah, jadi seperti itu, Pak. Padahal sudah bagus ya Bu Lisa. Ibu telah memanfaatkan lingkungan, lalu Ibu juga sudah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Ibu. Kemudian, ketika mengajar tanpa buku teks itu ada kendala atau tidak Bu Lisa? Saat kemarin sih tidak ada kendala, Pak. Bahkan sebelum saya mengajar, itu malamnya sudah saya siapkan segala sesuatunya. Saya cari berbagai bahan acuan, kemudian saya membuat media pembelajaran untuk disampaikan ke murid. Saya juga merangkum dari berbagai buku, Pak. Lalu saya sajikan dalam bentuk PowerPoint, supaya menarik perhatian anak-anak, Pak. Nah, itu sudah bagus, luar biasa Bu Lisa. Kan Ibu sudah memanfaatkan sumber belajar lain. Lalu gimana Bu hasil belajar anak dari pembelajaran tersebut? Nah, justru siswa ini lebih giat, Pak. Bahkan siswa lebih termotivasi karena setelah mengamati duluan, anak-anak itu saya suruh kembali menulis apa hasil temuan mereka. Kemudian menempelkan di tembok kelas. Nah, jadi di tembok itu sudah dibuat pohon literasi sehingga siswa lain juga bisa melihat hasil pengamatan dari kelompok lain. Bahkan di jam istirahat pun banyak anak-anak yang menarik perhatian pada masih mengisi pohon literasinya. Jadi kan intinya hasil anak-anak menjadi baik ya Bu, meningkat terus dan anak juga menjadi senang. Iya, Pak. Anak-anak menjadi lebih suka. Jadi secara tidak langsung kompetensi sosial emosional juga keluar dari proses pembelajaran seperti itu. Nah, begini Bu, kira-kira Ibu mau menyampaikan kepada kepala sekolah gimana? Mungkin kita cari solusi dulu dari diskusi ini, cara penyampaian kepada kepala sekolah.
nanti mungkin saya akan datang ke kepala sekolah, coba menyampaikan bahwa dalam pembelajaran saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, mulai dari RPP, media, lalu sumber belajar lainnya. Lalu seperti pengawas pada saat itu tidak melihat RPP saya, Pak. Media kemudian RPP yang sudah saya buat ini tidak terlihat sumber belajar lainnya. Jadi untuk cara belajarnya tidak menyimpang sebenarnya dari kurikulum. Juga kompetensi dasarnya cuma hanya mengembangkan cara mengajar saja. Nah, itu bagus, Bu. Itu sudah bagus sekali, Bu. Nanti saja Ibu menjelaskan lagi kepada kepala sekolah semua tahapan Ibu yang sudah bagus itu. Nah, sekarang kira-kira kapan Ibu akan menghadap ke kepala sekolah? Mungkin secepatnya. Saya juga sudah mengobrol dengan guru lainnya dan menjelaskan apa yang mengenai media pembelajaran yang dibuat kemarin. Nah, ini juga hasil rangkuman buku teks dan buku lainnya loh, Pak. Jadi mungkin secepatnya saya akan menghadap. Bagus. Mantap, Bu Lisa. Jadi kira-kira Ibu sudah tahu ya apa yang harus dilakukan sekarang? Iya, Pak, saya sudah tahu harus melakukan apa. Terutama saya harus menghadap dulu ke kurikulum, lalu sama-sama menghadap ke kepala sekolah, dan saya juga akan menyampaikan hasil kerja saya kemarin. Terus cara mengajar saya ke kepala sekolah, gitu, Pak. Oh iya, Bu. Nanti jangan lupa juga, Bu, hasil belajar anak juga dilampirkan, Bu, sebagai pendukung bahwa pembelajaran dengan sumber belajar lainnya itu juga bisa meningkatkan prestasi belajar siswa. Iya ya, betul, Pak. Saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Iya, mantap, Bu. Nah, itu tadi kan sudah menyampaikan permasalahannya dan segala sesuatunya. Sudah ditemukan. Jadi gini, Bu, kira-kira komitmen yang akan Ibu bangun, pelaksanaan rencana yang sudah Ibu susun itu apa, Bu Lisa? Jadi gini, sebetulnya saya ingin dukungan dari teman-teman sejawat. Sekaligus saya juga ingin luruskan kepada teman-teman mengenai permasalahan ini supaya tidak terjadi miskomunikasi lagi. Terus saya juga butuh motivasi bahwa apa yang sudah saya lakukan itu tidak salah, sehingga kepala sekolah ini bisa menyampaikan nantinya kepada pengawas. Jadi intinya dalam diskusi ini saya hanya butuh dukungan moral dan juga motivasi dari rekan sejawat. Ya, semangat, Bu. Semoga nanti apa yang disampaikan Ibu kepada kepala sekolah berhasil membuka mata hati kepala sekolah, bahkan pembelajaran yang Ibu lakukan itu sangatlah baik untuk kemajuan siswa. Dan jangan lupa juga ya, Bu, nanti hasilnya kasih tahu juga ke saya setelah menghadap kepala sekolah. Harapan dan doa dari saya semoga hasilnya baik dan semua permasalahannya selesai dan Ibu tidak ada lagi ganjalan dalam hati Ibu. Ya, terima kasih ya Pak sudah mau berdiskusi dengan saya. Iya, sama-sama Bu Lisa. Terima kasih.